Kita menyaksikan semakin banyak paradoks kehidupan, teman-teman. Di satu sudut dunia kita menyaksikan ada orang super kaya merayakan ulang tahun di sebuah hotel mewah. Ini terjadi di saat sudut dunia yang lain. Kita menyaksikan anak-anak miskin dari keluarga miskin yang bahkan tidak ingat tanggal ulang tahunnya, yang bahkan tidak pernah dirayakan ulang tahunnya, yang bahkan tidak pernah dibawakan kue ulang tahun. Kenapa? Karena hari-hari mereka lebih sibuk untuk bertahan secara ekonomi ketimbang merayakan. Hari ini kita menyaksikan banyak pejabat yang bilang ekonomi kita baik-baik saja, pertumbuhan ekonomi tinggi, stabil, Indonesia is okay. Tapi kalau memang betul-betul demikian, coba kita lihat di sekitar kita. Jika memang demikian, kenapa nyari pekerjaan susah? Kenapa harga barang pokok naik? Kenapa transportasi publik buruk sekali? Kenapa hidup kian hari makin lama makin berat? Ada satu hal yang nggak disampaikan oleh penguasa. Fakta bahwa memang ekonomi itu baik-baik saja, tapi hanya untuk mereka. Karena saat ini, mereka yang ada di piramida teratas itu, mereka yang ada di ekonomi tertinggi itu memang sedang musim panen. Maka pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, saya lemparkan ke teman-teman hari ini, sebetulnya ekonomi hari ini untuk siapa? Potongan klip yang baru saja kalian tonton di awal video tadi sebetulnya adalah puncak gunung es dari sebuah realita yang luar biasa gila yang sedang mempreteli masa depan kita sepotong demi sepotong tanpa kita sadari. Jujur, setelah gue tonton dan cermati seluruh isi orasi ketimpangan ekonomi tersebut, gue merasa video itu berhasil merangkum sebuah kebenaran pahit yang selama ini sengaja disembunyikan oleh para penguasa di negeri ini. Ada satu hal yang diam-diam sedang berubah di negeri ini, tetapi tidak semua orang menyadarinya. Kita sibuk mengejar kenaikan gaji, sibuk mencari pekerjaan, sibuk menghitung harga kebutuhan pokok yang terus bergerak naik, sementara di saat yang sama, sebagian kecil orang justru sedang menikmati pertumbuhan kekayaan yang begitu cepat hingga sulit dibayangkan. Yang lebih menarik, semua itu terjadi ketika kita terus mendengar kalimat yang sama berulang kali, bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Investasi terus masuk, pembangunan berjalan, dan masa depan terlihat cerah. Pertanyaannya bukan lagi apakah ekonomi bertumbuh atau tidak, tetapi untuk siapa pertumbuhan itu sebenarnya bekerja. Karena kalau pertumbuhan memang dinikmati semua orang, kenapa semakin banyak anak muda kesulitan mencari pekerjaan yang layak? Kenapa kelas menengah mulai mengeluh daya belinya melemah? Kenapa biaya hidup terasa semakin berat meskipun angka-angka makro terlihat cukup baik? Disinilah kita mulai masuk ke sebuah pembahasan yang seringkali membuat banyak orang tidak nyaman, yaitu tentang ketimpangan ekonomi dan apa yang oleh sebagian akademisi serta peneliti disebut sebagai gejala republik oligarki. Kita perlu sepakat lebih dulu bahwa oligarki bukan sekadar istilah untuk menyerang kelompok tertentu. Dalam ilmu politik, oligarki menggambarkan kondisi ketika kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir orang, lalu kekuatan ekonomi itu memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan, investasi, hingga kehidupan masyarakat secara luas. Artinya semakin besar konsentrasi kekayaan, semakin besar pula potensi lahirnya ketimpangan akses terhadap peluang. Ini bukan berarti setiap orang kaya adalah masalah. Justru negara membutuhkan pengusaha yang mampu membuka lapangan kerja, membangun industri, dan menciptakan inovasi. Masalahnya muncul ketika pertumbuhan kekayaan hanya berputar pada kelompok yang sama, sementara mobilitas sosial bagi masyarakat biasa semakin sulit. Laporan mengenai ketimpangan ekonomi yang dirilis oleh berbagai lembaga penelitian pada tahun ini kembali mengangkat persoalan tersebut. Salah satu temuan yang banyak dibahas adalah bagaimana sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai porsi kekayaan yang sangat besar dibandingkan mayoritas penduduk. Di sisi lain, jutaan masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketimpangan sebenarnya bukan fenomena baru. Hampir semua negara mengalaminya. Namun pertanyaan besarnya adalah, seberapa jauh ketimpangan itu masih bisa diterima sebelum akhirnya mulai mengganggu stabilitas sosial dan kesempatan ekonomi bagi generasi berikutnya. Coba kita lihat kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, kita menyaksikan pembangunan gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan baru, kawasan elit yang terus berkembang, dan harga properti yang semakin mahal. Di sisi lain, kita juga melihat semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang bersaing memperebutkan pekerjaan dengan jumlah lowongan yang terbatas. Banyak keluarga mulai mengurangi pengeluaran, menunda membeli rumah, bahkan menunda memiliki anak karena alasan ekonomi. Dua kenyataan itu hidup berdampingan dalam satu negara. Itulah mengapa angka pertumbuhan ekonomi saja tidak pernah cukup untuk menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh. Yang menarik, ketimpangan tidak selalu terlihat dari jumlah uang di rekening seseorang. Ketimpangan juga terlihat dari akses. Ada orang yang dengan mudah mendapatkan pendidikan terbaik, layanan kesehatan terbaik, jaringan bisnis terbaik, hingga akses terhadap modal yang besar. Sementara sebagian lainnya harus bekerja jauh lebih keras hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama.
Akibatnya perlombaan ekonomi tidak lagi dimulai dari garis start yang setara. Ada yang sudah berlari puluhan meter lebih dulu bahkan sebelum peluit dibunyikan. Lalu muncul pertanyaan, apakah semua ini merupakan kesalahan pemerintah? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Ketimpangan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari globalisasi, perkembangan teknologi, kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, hingga struktur ekonomi yang selama puluhan tahun terbentuk. Namun pemerintah tetap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Karena tugas negara bukan sekadar menciptakan pertumbuhan, tetapi juga menjaga agar kesempatan berkembang tetap terbuka bagi semua warga. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pula perdebatan mengenai pajak kekayaan. Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa individu dengan aset sangat besar dapat dikenai pajak tambahan untuk membantu membiayai pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di sisi lain, para penentangnya khawatir kebijakan tersebut justru mengurangi daya tarik investasi dan mendorong modal keluar dari dalam negeri. Artinya, sampai hari ini belum ada jawaban yang benar-benar disepakati semua pihak. Yang jelas, hampir semua ekonom sepakat bahwa ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang apabila tidak dikelola dengan baik. Sebagai masyarakat, kita juga perlu bersikap kritis terhadap narasi yang terlalu sederhana. Ketika ada yang mengatakan semua masalah ekonomi disebabkan oleh orang kaya, itu jelas terlalu berlebihan. Sebaliknya, ketika ada yang mengatakan ketimpangan bukan masalah sama sekali, itu juga mengabaikan kenyataan yang dirasakan banyak orang. Kebenaran biasanya berada di tengah. Kita perlu melihat data, memahami konteks, lalu membangun kesimpulan secara rasional, bukan hanya berdasarkan emosi atau kepentingan politik. Yang seringkali terlupakan adalah bahwa kekuatan terbesar sebuah negara sebenarnya bukan hanya berasal dari sumber daya alam atau jumlah konglomeratnya, tetapi dari kualitas kelas menengahnya. Ketika kelas menengah tumbuh, konsumsi meningkat, usaha kecil berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi menjadi lebih sehat. Namun jika kelas menengah mulai tertekan, maka perlahan mesin ekonomi juga kehilangan tenaga. Karena itu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan menjadi pekerjaan rumah yang jauh lebih penting daripada sekadar mengejar angka pertumbuhan semata. Di tengah semua perdebatan ini, kita juga harus berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial. Tidak semua grafik benar, tidak semua kutipan akurat, dan tidak semua narasi yang terdengar meyakinkan benar-benar didukung data. Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk memeriksa sumber informasi, membaca lebih dari satu sudut pandang, dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang sengaja dibuat untuk memecah belah. Skeptis itu penting, tetapi skeptis yang sehat selalu dibangun di atas fakta, bukan asumsi. Jadi setelah mendengar semua pembahasan ini, semoga kita tidak hanya pulang dengan rasa marah atau pesimis, tetapi justru membawa kesadaran baru bahwa memahami ekonomi adalah bagian dari menjaga masa depan kita sendiri. Semakin paham kita terhadap cara sistem bekerja, semakin kecil kemungkinan kita dimanfaatkan oleh narasi yang menyesatkan. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini penting untuk terus diangkat agar semakin banyak orang memahami kondisi ekonomi Indonesia dari berbagai sudut pandang. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman dan keluarga, serta subscribe supaya kita bisa terus belajar, berdiskusi, dan melihat setiap persoalan dengan kepala yang dingin, kritis, dan tetap penuh harapan.